Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu bersama Gubernur Bengkulu dan Dandrem 041 Gamas melakukan peninjauan irigasi dan peninjauan lahan sawah di Kecamatan Enggano. Seluas 800 hektar lahan di Desa Banjarsari dan 25 hektar di Desa Kana akan dikelola untuk lahan persawahan. Gubernur Bengkulu dan rombongan juga melakukan pemantauan terhadap irigasi yang saat ini sedang jebol di Desa Kana. Penanaman padi gogo, ladang, huma, ya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, penanaman padi gogo di Desa Kahyapu Enggano pagi siang hari ini kita mulai. Tepuk tangan dong. Kemudian yang kedua, ini saya kunjungan yang ketiga kali Pak ke Enggano, jajak jadi desain awal pada waktu saya datang 2019 ini terkait bagaimana keterhubungan infrastruktur dasar Enggano, itu baik darat, laut, termasuk udara dalam konteks komunikasi. Ini pada posisi sekarang mungkin pada angka sekitar 70-80% Pak realisasi. Ini yang harus kita pantau terus progresnya Pak Dandrem. Kemudian teman-teman di Pak Sekda, bagaimana keterhubungan program major project Enggano ini terkait dua pelabuhan Kahyapu dan Malakoni, kemudian infrastruktur bandara, kemudian kepastian sinyal 1x24 jam, pembangkit listrik, kemudian keterhubungan dari posisi Banjarsari sampai Kahyapu, termasuk mungkin 2-3 sodetan ke arah timur. Ini desain yang pernah saya sampaikan 4 tahun yang lalu, dan sekali lagi on progress sekarang sekitar 60-70% kita sekitar itu. Nah, harapan saya sekalian, inilah yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh Enggano. Kalau ibarat bangun rumah itu fondasi. Ini hampir selesai sekitar 70%, dan alhamdulillah insya Allah akan berlanjut. Kemudian yang kedua, sekarang kita sudah mulai masuk pada aspek pemberdayaan ekonomi. Maka terkait apa yang dipresentasikan tadi khusus Banjarsari, saya melihat potensi lahan sawahnya 800-an, include dengan lahan-lahan pendukung termasuk daerah resapan kita 1.200. Saya kira program pencetakan lahan sawah baru di Kementan itu banyak sekali Pak. Bahkan hampir setiap tahun tidak terserap anggaran. Terkait sekali dengan pencetakan lahan sawah baru yang betul-betul sepenuhnya dianggarkan oleh kementerian dan tentu dikerjasamakan dengan teman-teman TNI Pancasila. Nah, maksud saya untuk mendapatkan program ini samping kita bekerja pada level provinsi dan kabupaten, tolong nanti di UPR, Dinas Pertanian tentu dengan teman-teman dari Kementan, pastikan betul dihitung sumber debit air dari dua lokasi tadi. Itu bisa mengairi luasan lahan berapa? Itu yang harus dapat supaya nanti saya berani mengajukan anggaran kepada Kementan, Pak, kami punya potensi lahan sekian, sumber airnya mampu mengairi sekian. Tadi kan baru sumber nih, ada 1 titik, 2 titik kan, coba dihitung. Sepanjang tahun dengan debit dan kekuatan air seperti ini akan bisa mengairi luas lahan baru sawah itu berapa hektar. Itu satu tugas itu. Maksud saya nanti bisa digerakkan Pak. Kalau ini iya, saya kan akan menghadap Kementan mungkin dalam 2-3 bulan ke depannya akan ada pertemuan. Saya bisa presentasikan Pak, ini pulau Tua, potensi airnya ada, lahan sawah yang tidak ada masalah, siap dicetak. Ada analisa airnya ada. Yang kedua, tugas dari teman-teman dari pertanian memastikan kualitas dan karakteristik lahan. Tolong nanti tanahnya dicek dulu. Kalau perlu diperiksa, jangan sampai nanti yang mudah-mudahan ini tidak. Sudah kita cetak ternyata produktivitas tidak cocok untuk sawah, keasaman dan lain sebagainya. Nah, maksud saya bisa tolong nanti Pak John pastikan dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian bisa vertikal 2 ini. Nah, kalau sudah ada 2 hasil ini digabungkan dengan gambar tadi, gambar sawah tadi kan, tentang itu sudah ada tadi, terus jalan-jalan menghubungkan, itu nanti bisa satu paket. Sehingga usulannya nanti Pak Kades dengan camat setempat langsung pembuatan jalan, ada yang 16,sekian kilo, irigasi yang ada 1 kilo, lanjutan debit air dari sini 300 meter, kan belum tadi itu dinarasikan semua, tapi kuncinya dari mana? Sumber air yang tersedia itu mampu mengairi berapa luasan sepanjang tahun.
Kemudian yang kedua, pastikan juga hasil analisis tanahnya ini pada posisi sejauh mana kesesuaian karena Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya bersama dengan Dandrem 041 Garuda Emas atau Gamas, Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain beserta rombongan Jumat siang melakukan peninjauan lokasi lahan sawah yang ada di Kecamatan Enggano, serta meninjau irigasi di Desa Kana yang jebol. Disambut oleh camat beserta jajaran dan Kapolsek Enggano, Gubernur bersama langsung menuju ke Desa Banjarsari untuk mendengarkan paparan dari Kepala Desa Banjarsari mengenai potensi lahan persawahan dan wisata di kawasan tersebut. Enggano pada hari ini sudah mencapai tes 80%, sehingga kenyamanan pengguna jalan ekonomi masyarakat Enggano bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Enggano lebih baik lagi. Mudah-mudahan di bagian tahun ini semua sudah tuntas 100%. Penanggung jawab Kepala Desa Banjarsari, Winarto Rudi Setiawan menyampaikan khusus Desa Banjarsari secara keseluruhan saat ini memiliki potensi berkisar 1.400 hektar lahan persawahan baru. Akan tetapi 200 hektar lahan persawahan akan dicadangkan untuk menjadi sumber air. Sedangkan untuk lahan yang siap dijadikan sebagai lahan baru yakni seluas 800 hektar. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya menyampaikan terkait usulan pembuatan lahan persawahan baru ini, dirinya meminta Dinas Pertanian untuk menghitung debit sumber air untuk pengairan, serta diminta melakukan penelitian terkait jenis, karakteristik, dan struktur tanah di kawasan tersebut. Jika dua unsur tersebut sudah terpenuhi, maka akan diusulkan ke kementerian untuk mendukung pembuatan lahan persawahan baru. Selain mendengarkan paparan dari Kepala Desa Banjarsari, Rohidin Mersya dan Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain bersama dengan rombongan juga melakukan peninjauan rencana kesiapan tanam padi di Desa Kana dengan luas 25 hektar dan irigasi yang ada di Desa Kana, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara yang saat ini sedang jebol. Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya menyampaikan berdasarkan hasil dari peninjauan yang dilakukan bersama dengan Dandrem 041 Gamas, memang ada irigasi yang jebol beberapa tahun dan nantinya akan dilakukan kerjasama manunggal bersama TNI dan masyarakat. Juga ada potensi seperti emping di sini kan, emping melinjo. Nah, salah satu keluhan masyarakat kita untuk bibitnya saat ini. Mungkin nanti juga kita akan coba programkan untuk emping melinjo sebagai salah satu ikon dari ini. Jadi pisang, emping melinjo. Kemudian nanti mudah-mudahan nanti sawah bisa kita maksimalkan di sini. Mudah-mudahan jadi lumbung pangan lah salah satu di ini. Ya, data melinjonya masih sangat minim sebenarnya, belum terlalu maksimal. Makanya tadi kami akan berusaha maksimalkan masyarakat untuk menanam itu, karena rasanya memang khas, beda sekali melinjo yang ada di ini. Dandrem 041 Gamas Bengkulu, Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain menyampaikan perbaikan irigasi terhitung hari ini sudah kita mulai
dengan target pengerjaan selama 20 hari dan personel Koramil Kecamatan Enggano dan dibantu dengan tambahan 20 personel dari Kodam Sriwijaya. Selain melakukan peninjauan irigasi dan lahan sawah, mereka juga memastikan progres pembangunan Jalan Trans Enggano yang menghubungkan ke 6 desa yang ada di Kecamatan Enggano. Sabtu pagi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu bersama Gubernur dan Dandrem 041 Gamas melakukan penanaman padi gogo di Desa Kahiapu, Kecamatan Enggano. 10 hektar lahan padi gogo nantinya akan dikelola oleh warga Kahiapu. Selain padi gogo, mereka juga sudah ada sawah kotak seluas 40 hektar. Gubernur mengungkapkan pemerintah provinsi akan menyiapkan bibit padi gogo untuk masyarakat Enggano. Kita pada prinsipnya kan membantu masyarakat ini, ada lahan tidur, Pak Gub tertarik, dilihat ternyata ada bendungan yang memang harus beliau Pemda perbaiki, dan itu untuk mengairi kurang lebihnya yang kita siapkan 25 hektar di kanan. Nah, nanti kalau memang sudah jalan irigasinya, karena menurut masyarakat kan ada yang terpisah bisa sampai 75 hektar. Intinya irigasinya dulu lah. Karena sawah kan butuh air. Dan masyarakat responsif sekali menginginkan ada pendapatan lain selain yang sudah ada. Artinya program irigasi itu nanti akan sangat membantu. Berarti sangat nanti membantu. Kemungkinan nanti di Banjarsari dulu Pak yang Kana dulu. Kana dulu. Tadi kan sudah ke lokasi dulu, kita. Beliau sudah pimpin langsung lihat bendungan. Berapa anggota? Kalau anggota selain Koramil kita minta ke Kodam 20 orang untuk membantu masyarakat. Biar sama-sama nanti kerja untuk menyiapkan kurang lebih berapa hari, 20-an hari lah ya. kapan mulai? Kapan boleh Pak? Itu sudah mulai. Nah, per hari ini sudah mulai. Cuman mungkin alat-alat kan baru kita kirim per sore ini. Besok sudah datang, efektifnya mungkin lusa lah. Kita buka lahan sama. Kasih dulu. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Muhammad Rizon, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersya bersama Dandrem 041 Gamas, Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain bersama rombongan dan masyarakat melakukan penanaman padi gogo di Desa Kahiapu, Kecamatan Enggano, Sabtu pagi. Diungkapkan Gubernur Rohidin Mersya, penanaman padi gogo di lahan tidur milik masyarakat ini merupakan sebuah pemicu bagi masyarakat agar jangan sampai lahan yang ada hanya dibiarkan dan tidak dimanfaatkan. Ditambahkan Gubernur, pemerintah provinsi akan menyiapkan bibit padi gogo untuk masyarakat yang ingin menanam padi gogo di lahan milik mereka. Ini secara psikologi Pak Gub alhamdulillah sudah datang ke Enggano penanaman padi gogo. Padi gogo ini sendiri apa Pak? Padi gogo itu padi darat. Kita tanam di darat. Pak, kalau kan ini kan sudah ada sawah cetak, terus kita juga milih padi gogo Pak. Alasannya kita milih padi gogo juga? Karena masyarakat sini ada juga lahan padi darat. Nah itu. Nah, ini ada juga di sekitar ini kan ada persawahan. Ya, persawahan ini karena tidak ada irigasi, karena ini curah hujan. Sawah kita sekitar 40 hektar. Total keseluruhan Pak ya? Ya, total keseluruhan. Artinya padi gogo ini seperti alternatif kalau misalnya sawah cetak itu sering airnya gitu. Kita bisa nanam padi gogo ini. Misalnya setahun ini curah hujannya kurang. Curah hujan kurang, baru kita tanam padi gogo ini. Makanya kita buat, kita undang Pak Gubernur, Pak Dandrem dan Dim ke lokasi tempat kita Desa Kahiapu, Kecamatan Enggano. Bahwasanya inilah kami Kahiapu untuk penanaman padi gogo. Luasan lahan untuk padi gogo itu berapa? Kemarin kami sudah cek dengan masyarakat, dia siap menanam sekitar 10 hektar. 10 hektar. Ya. Kalau untuk bibitnya itu dari mana Pak? Dari Dinas Pertanian Pak. Dinas Pertanian. Berarti lahan ini lahan desa Pak ya? Lahan masyarakat.
masyarakat ya antusias untuk untuk penanaman padi ya kita kasih dengan kita cari informasi apakah padi gogo ini bagus seperti itu, tapi masyarakat antusias untuk menanamnya Pak. Pak, kalau itu panennya nanti seperti apa Pak hasilnya Pak? Apa dibagi atau seperti apa? Apa dijual apa gimana Pak? Ini sesuai dengan masyarakat yang punya, ya kan punya lahan ini. Nah, dia kalau punya lahan ya silakan dia mungkin punya sendiri seperti itu. Tapi kan banyak ini bukan seorang punya lahan, mungkin ada 10, 20 seperti itu. Sementara itu, Kepala Desa Kahyapu Alamsyah menyampaikan penanaman padi gogo ini merupakan alternatif bagi masyarakat yang ingin bertani namun curah hujan tidak turun. Seluas 10 hektar lahan sawah yang untuk ditanami padi khususnya untuk padi gogo. Ditambahkannya, di Desa Kahyapu tidak memiliki bendungan maupun irigasi untuk persawahan dan hanya memanfaatkan curah hujan untuk berladang. Selain itu, di Desa Kahyapu sudah memiliki lahan sawah cetak seluas 40 hektar lahan persawahan milik masyarakat.
Halo pemirsa RBTV, berjumpa lagi bersama saya Tiwi. Sekarang sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Dan saya sudah bersama Bapak Kadis, Pak Herizon. Nah, kita akan bertanya-tanya sedikit tentang Pulau Enggano. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah ini Bapak, tadi kan Bapak udah berkunjung di Kecamatan Enggano sendiri itu Pak. Nah kalau di sana Pak, dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura ini sendiri, tanaman apa nih Pak yang paling cocok di situ nih kira-kira? Ya, baik Mbak Tiwi. Jadi kami sudah melakukan kunjungan langsung, termasuk Pak Gubernur juga sudah langsung sama Pak Dandrem, kemudian beberapa tim ke Enggano mengecek langsung kondisi di sana. Ternyata pulau terluar Provinsi Bengkulu yang luasnya mencapai 400.000 hektar itu sangat potensial sekali. Nah, kenapa? Karena di situ kami melihat masih banyak potensi-potensi yang belum dikelola. Misalnya kami melihat di situ masyarakat menanam pisang yang begitu masif dengan luasan yang cukup signifikan di sana. Kemudian kami juga melihat di sana ternyata melinjo juga dikembangkan oleh masyarakat di sana dan menjadi ciri khas juga di sana selain pisang. Kemudian kami melihat juga masih banyak sekali sawah-sawah, baik itu sawah tanah hujan yang belum terkelola dengan baik, termasuk juga untuk lahan-lahan keringnya. Dan itu merupakan potensi yang luar biasa ketika itu kita manfaatkan. Nah, Mbak Tiwi, kami melihat di 6 desa di sana yang luar biasa semangat masyarakatnya untuk membangun di sana, baik itu desa Apoho, desa Banjarsari, desa Kaana, desa Kahyapu, kemudian Malakoni, serta Meong. Di situ kami kunjungi semua. Alhamdulillah kami bersama tim beberapa minggu langsung berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadi potensinya luar biasa. Nah Pak, dari kunjungan itu sendiri nih Pak, apa nih yang akan dilakukan dari dinas sendiri untuk masyarakat di sana dan petani-petani di sana? Apakah sudah terbentuk kelompok taninya sendiri Pak di sana? Ya, di sana kami selama kunjungan yang pertama tentu kami menjaring aspirasi dari masyarakat. Jadi kami meminta masukan dari masyarakat apa yang dibutuhkan di sana. Dan kelompok petani di sana sudah ada, dan bahkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu sebelumnya di tahun 2022 juga sudah memberikan beberapa bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Nah kemudian melalui kelompok tani itu kami minta masyarakat untuk kembali mengajukan permohonan alat-alat pertanian sintan yang dibutuhkan. Seperti misalnya mereka memerlukan hand traktor yang saat ini untuk pengolahan tanah mereka. Alhamdulillah saat ini Mbak Tiwi, kalau kita lihat setelah kunjungan kita langsung bergerak, dibantu didorong penuh oleh Dinas Pertanian setempat Bengkulu Utara, termasuk bapak-bapak dari TNI yang luar biasa untuk mendorong di sana, mengawal langsung kegiatan di sana, termasuk dalam program yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemerintah pusat, yaitu PAT, penanaman area tanam, baik itu melalui program urbanisasi maupun melalui optimalisasi lahan dan terhadap penanaman padi gogo. Dan saat ini Enggano udah mulai bergeliat ya. Nah kalau kemarin Pak, untuk penanaman padi gogonya sendiri itu udah berapa lahan yang sudah tersedia? Iya, jadi untuk sementara memang padi gogo masih sedikit, ada di kisaran 10 hektar. Kemudian untuk padi sawahnya juga sudah mulai ditanam di angka 25 hektar sudah mulai ditanam, dikawal langsung oleh penyuluh kita termasuk Bapak TNI biasa di sana. Kemudian potensinya perlu juga saya sampaikan ke depan. Kami sudah juga menghubungi Kementan untuk membantu, terutama untuk cetak sawah. Kenapa? Di Desa Banjarsari itu ada lokasi yang sangat strategis, sumber air tersedia dengan luasan mencapai lebih dari 800 hektar. Dan itu kalau bisa kita nanti manfaatkan, salah satu menjadi lumbung pangan kita di Enggano. Nah ini sendiri Pak, sedikit Pak untuk harapan
masyarakat Engganonya, terus untuk ke depan tentang pangan kita ini seperti apa? Iya, betul. Untuk kemajuannya. Ya, masyarakat Enggano paling tidak berharap bisa memenuhi kebutuhan paling skala kecil untuk di Kecamatan Enggano. Lebih luasnya lagi kalau ini program nanti bisa jalan seperti yang saya sampaikan tadi, ada potensi 800 hektar lebih di Desa Banjarsari, itu bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan itu masyarakat akan menjadi makmur melalui sektor pertanian ini. Dan insya Allah mereka sudah menyampaikan permohonan seperti kebutuhan hand traktor, hand sprayer, mesin potong rumput, bahkan yang untuk cetak sawahnya juga sudah mereka sampaikan, dan kami juga sudah langsung berkoordinasi ke Kemenpan, dan insya Allah dari tentatif sementara Bengkulu dapat untuk cetak sawah, terutama yang kita fokuskan di Enggano tadi. Nah, kalau hasil-hasil di Enggano itu Pak, apakah di sana ada juga hasil pertanian, misalnya sayur-sayuran seperti itu, atau cuman dia ada padi gitu kan, kopi, atau ini juga ikan asin ya, yang terkenal dari Enggano betul ya. Banyak sekali sebenarnya, beragam hasil di Enggano itu. Untuk beternak juga cocok, untuk beternak di sana ya, baik itu kambing ataupun sapi. Kemudian untuk ya sektor perikanan kita bisa lihat memang terkenal sekali perikanan ikan asin dari Enggano. Kemudian dari sektor pertanian perkebunan tadi, baik pisang, melinjo, kopi juga ada di sana, termasuk kakao di sana juga. Kakao ada juga. Artinya apa? Lahan di sana cocok untuk berbagai komoditi perkebunan. Cuman memang ke depan kita berharap itu kita lebih fokuskan produksi apa yang menjadi unggulan dari sana. Jangan sampai semuanya kita tanam tapi produksi. Tapi kita coba fokuskan. Pisang nanti kita coba bina lagi. Melinjo mungkin karena memang sudah ada dan pengrajin untuk ini empingnya juga udah banyak di sana. Nanti kita cari solusinya untuk dibantu, termasuk juga yang paling utama ini di sektor pangan ini untuk padi, baik itu padi gogo maupun padi sawah, kita akan dorong baik melalui penyediaan benih, kemudian penyediaan hasil tanah. Nah, kalau untuk bantuan sendiri Pak yang sudah diterima sama kelompok tani yang ada di Enggano ini sendiri seperti apa Pak? Ya, apa aja memang untuk sementara masih kami akui masih sangat minim. Untuk beberapa tahun lalu kita banyak memberikan hand sprayer elektrik. Tapi ke depan insya Allah kita ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Rudi Mersat, tolong dibantu beberapa desa ini sesuai dengan proporsi sawahnya. Kalau mereka butuh hand traktor, insya Allah kita siapkan untuk mudah-mudahan di tahun ini bisa kita realisasi. Nah ini Pak, untuk imbauan sedikit Pak untuk para kelompok tani supaya semangat nih Pak. Boleh disampaikan sedikit dari Dinas. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, pada kelompok tani kami khususnya di Enggano, kembali bergerak berbuat untuk sektor tanaman pangan, kemudian sektor perkebunan, dan insya Allah kami akan siap mensupport dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pemerintah desa, kemudian pemerintah kecamatan untuk membantu sesuai dengan permohonan-permohonan yang telah disampaikan kepada kami. Insya Allah Enggano ke depan menjadi salah satu prioritas di kita di sektor tanaman pangan dan hortikultura. Terima kasih, mudah-mudahan ini sampai ke masyarakat kita kembali bersemangat. Ayo, kalau bukan kita siapa lagi untuk membangun Provinsi Bengkulu di sektor pertanian dan tanaman pangan. Terima kasih. Nah ya pemirsa, telah berakhir juga perbincangan kita sedikit dengan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Nah pemirsa yang sudah menyaksikan ini, ayo semangat para kelompok taninya untuk meningkatkan tanaman pangan yang ada di Provinsi Bengkulu. Ayo kita bergabung bersama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan tanaman pangan kita. Sampai di sini dulu perjumpaan kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.